Perubahan adalah sebuah kepastian. Namun, apakah dengan perubahan yang datang tersebut bisa kita gunakan untuk dapat memaksimalkan potensi diri kita? Itu seluruhnya bergantung pada keputusan yang kita buat. Pada umumnya, sikap manusia ketika menghadapi perubahan yang datang adalah gelisah. Gelisah karena tidak tahu apa yang harus ia percaya. Gelisah karena ia tidak lagi mengenal medan yang saat ini ia lalui. Gelisah juga karena hal-hal yang selama ini menjadi core kompetensi dia dan yang menjadi modal utama supaya kemudian dia bisa menghasilkan nilai tambah itu tidak lagi berarti. Kegelisahan yang dibiarkan akan membuat orang terjebak pada ketakutan. Ketakutan kemudian mendorong orang untuk panik. Ada lagi yang justru malah berdiam diri. Ada juga yang akhirnya malah bersikap negatif dan marah-marah kepada orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya dia menjadi korban dari perubahan yang datang. Memang teman-teman semua, mereka yang menjadi korban dari perubahan apapun yang menimpanya adalah orang yang paling tidak siap. Kita analogikan, mungkin Anda juga pernah bermain menantang ombak di laut. Saya ingat betul bagaimana saya dan adik-adik saya ketika kecil itu menantang ombak yang datang. Kami melakukan serangkaian persiapan, membangun kuda-kuda, sehingga ketika ombak itu datang, kami tidak terbawa oleh arus yang datang. Namun ini akan beda halnya ketika kita meskipun berada di sebuah kapal, yang kapal itu besar, tapi ketika ombak datang dan kita tidak dalam posisi yang siap, maka kita pasti akan terjatuh. Oleh karena itu teman-teman semua, seringkali kejatuhan yang kita rasakan, dampak buruk yang kita rasakan dari perubahan bukan karena perubahannya itu sendiri, tapi karena memang kita tidak mempersiapkan diri bahwa perubahan itu akan datang. Alvin Toffler, seorang futurolog pada tahun 1980, pernah membuat buku yang ia beri judul Third Wave. Dalam buku tersebut, Alvin menggambarkan bagaimana dunia pernah mengalami, sedang, dan akan mengalami perubahan. Perubahan yang pertama ia sebut sebagai perubahan agriculture. Bagaimana manusia berpindah dari sebelumnya pola hidupnya adalah nomaden, berpindah-pindah karena daerah tersebut makanannya sudah habis. Maka kemudian manusia berpindah ke tempat baru untuk mencari makanan. Hingga kemudian manusia berhasil mengembangkan peralatan agriculture dan akhirnya manusia memutuskan untuk menetap. Era agriculture ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya manusia berhasil mengetahui bahwa produk-produk pertanian yang mereka hasilkan itu ternyata bisa diberikan nilai tambah baru dengan menghasilkan produk yang baru. Misalnya gandum bisa diolah menjadi tepung, tepung kemudian berubah menjadi roti. Hal ini kemudian mendorong transisi dunia yang kedua, yaitu berubah dari era agriculture berubah menjadi era industri. Di mana pada era industri ini kemudian dikembangkanlah berbagai macam peralatan-peralatan produksi dan peralatan industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang saat itu meningkat dengan drastis. Toffler juga kemudian menggambarkan bagaimana manusia akan menghadapi sebuah era baru yang ia sebut sebagai era informasi. Pada saat itu, informasi menjadi komoditi utama. Mereka yang berhasil memiliki akses terhadap informasi akan menjadi pemimpin dunia. Sayangnya, Toffler hanya menggambarkan pada era informasi. Saat ini kita sedang memasuki sebuah era baru di mana era informasi tersebut tidak lagi hanya informasi berdasar dari peristiwa-peristiwa yang dihasilkan oleh manusia, tapi juga informasi yang dihasilkan oleh mesin. Inilah era AI. Saat ini kita sedang menghadapi sebuah era baru, yaitu era di mana manusia akan berinteraksi berdampingan dengan AI, Artificial Intelligence. AI sendiri sebenarnya bukanlah barang baru. Teknologi ini sudah dikembangkan jauh sebelum komputer menjadi powerful seperti saat ini. Namun AI menjadi buah bibir dari masyarakat dunia sejak kemunculan ChatGPT. Sejak kemunculannya ChatGPT hanya butuh waktu 5 hari untuk mengumpulkan 1 juta user. Dan sejak saat itu banyak sekali platform maupun teknologi yang tertarik untuk menggunakan ChatGPT. Salah satunya adalah Microsoft yang telah menerapkan ChatGPT dalam berbagai produknya.
Yang menarik adalah AI dengan berbasis teknologi ChatGPT ini hanya baru beberapa bulan saja. Bayangkan bagaimana perubahan yang akan dihasilkan dalam waktu 1, 2, atau bahkan 3 tahun kemudian. Karena pola belajar AI bukanlah kurva linear, dia akan bergerak eksponensial. Jadi begitu belajar satu, untuk mencapai 2, 3, 4 itu hanya butuh waktu yang sangat lebih sedikit lagi. Kemunculan AI sendiri diprediksi akan menghilangkan 300 juta pekerjaan. Dan berbagai pakar telah kemudian juga memprediksi profesi-profesi yang akan hilang dalam waktu dekat. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi peradaban manusia. Pertanyaannya, sudahkah kompetensi kita berkembang lebih cepat daripada AI mengembangkan kemampuan berpikirnya? Jika jawabannya belum, tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita untuk bisa terus meningkatkan kapasitas diri kita. Apa yang selama ini membuat kita sampai ke sini tidak akan membantu kita untuk kita mencapai tahap berikutnya. Selamat datang di era perubahan baru berikutnya, di mana Anda bisa menentukan apakah Anda akan menjadi korban baru dari perubahan berikutnya, ataukah Anda akan mendapatkan keuntungan maksimal dari kemajuan teknologi yang ada, sehingga Anda maupun bisnis Anda bisa berkembang jauh lebih hebat.